Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Mutakin, NIM saya 19113027. Di sini saya akan menjelaskan tentang deadlock dan algoritma safety. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari deadlock. Apa itu deadlock? Deadlock adalah proses saling menunggu untuk waktu yang tidak pasti karena sumber daya yang tidak tersedia dan sedang digunakan oleh proses lain. Sebagai contohnya berikut ini. Misalnya, proses 1 memegang sumber daya 1 dan menunggu sumber daya 2. Sumber daya ini bisa kita artikan sebagai resource ya. Saya ulangi, proses 1 memegang sumber daya 1 dan menunggu sumber daya 2 yang diperoleh oleh proses 2. Dan proses 2 sedang menunggu sumber daya 1. Nah, kedua proses ini dia itu terjadi proses saling tunggu-menunggu. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka deadlock itu akan sangat mungkin terjadi. Nah, kemudian bagaimana pencegahan terjadinya deadlock? Nah, untuk mencegah terjadinya deadlock, kita bisa menggunakan algoritma yang namanya algoritma Banker. Algoritma Banker adalah algoritma alokasi sumber daya dan kebuntuan yang menguji keamanan dengan mensimulasikan alokasi untuk jumlah maksimum yang mungkin ditentukan dari semua sumber daya. Kemudian melakukan pemeriksaan S-state atau safe state untuk menguji kegiatan yang mungkin dilakukan sebelum memutuskan apakah alokasi harus diizinkan untuk melanjutkan. Kemudian di dalam algoritma Banker ini terdapat metode untuk membantunya, yaitu menggunakan yang namanya algoritma safety. Algoritma safety itu berfungsi untuk melakukan pengecekan atau pengkondisian. Jadi ketika nilai dari metrik need itu kurang dari sama dengan nilai dari metrik available, maka proses tersebut akan bisa dilakukan pengeksekusian. Jadi proses itu akan bisa dijalankan. Kemudian setelah selesai, maka nilai dari matriks available itu akan berubah. Jadi nilai available yang baru itu didapatkan dari nilai available yang lama ditambah dengan nilai dari allocation-nya. Namun, jika kondisi ini tidak dapat terpenuhi, maka proses tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi. Jadi proses itu akan dilewati terlebih dahulu. Nah, kemudian saya akan memberikan sebuah contoh permasalahan. Misalnya seperti ini. Diketahui metrik needs dan metrik allocation. Metrik available adalah 3027. Kemudian tentukan nilai metrik max, total resource, kemudian safety atau tidak. Jika ya, urutan safe sequence-nya bagaimana? Nah, untuk mencari nilai metrik max dan total resource itu menggunakan rumus berikut ini. Metrik max didapatkan dengan menjumlahkan antara metrik allocation dengan metrik need. Untuk total resource didapatkan dari menjumlahkan metrik allocation ditambah dari metrik available. Nah, setelah kita mengetahui rumus dari untuk mencari metrik max dan total resource, kita bisa langsung melakukan penerapannya. Nah, di sini saya sudah menyediakan tabelnya. Nah, tabelnya itu terdiri dari prosesnya, kemudian metrik allocation, metrik max, available, dan need-nya. Kemudian bagaimana cara mencari nilai metrik max? Ya, dari rumus tadi kita dapatkan bahwa metrik max itu didapatkan dari penjumlahan metrik allocation dan metrik need. Nah, di sini kita jumlahkan, misalnya seperti ini. Pada proses yang pertama, pada proses S, pada metrik allocation dan pada tipe resource A itu memiliki nilai 1. Kemudian kita tambahkan dengan metrik need pada tipe A, itu 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, 3 ini adalah nilai dari metrik max-nya. Begitu juga dengan tipe selanjutnya, itu tipe B. 1 ditambah dengan 0, itu hasilnya adalah 1. Kemudian yang C 0 tambah 1 sama dengan 1. Dan yang D 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu adalah cara untuk mencari nilai dari metrik max. Nah, kemudian bagaimana cara mencari daripada total resource-nya? Nah, total resource itu adalah penjumlahan dari metrik allocation ditambah dengan metrik available. Nah, caranya kita jumlahkan dulu resource-nya pada bagian allocation-nya, pada metrik allocation. Misalnya pada tipe resource A,
kita jumlahkan dulu semuanya. Ini satu ini semuanya dijumlahkan. Nah, kemudian hasil penjumlahannya ini kita tambahkan dengan nilai dari metrik available pada tipe research A. Dan hasilnya itu adalah 25. Kemudian biru juga dengan yang selanjutnya, yaitu yang B. Nah, yang B ini kita tambahkan dulu semuanya. Dan kita tambahkan dengan metrik available pada tipe B, yaitu 0. Dan hasilnya adalah 31. Yang C juga kita tambahkan dulu semuanya pada tipe C, metrik allocation. Kemudian kita tambahkan hasilnya dengan metrik available pada tipe C. Dan hasilnya itu adalah 24. Dan yang terakhir adalah tipe yang D. Kita tambahkan semuanya, kemudian hasilnya kita tambahkan dengan yang tipe D pada metrik available, yaitu 7. Hasilnya adalah 15. Nah, ini adalah total result yang digunakan selama proses yang berjalan, semua proses yang berjalan. Nah, kemudian setelah kita mengetahui nilai dari total result, maka kita bisa melanjutkan untuk mencari apakah safety atau tidak. Nah, caranya kita bisa menggunakan algoritma, yaitu algoritma safety. Nah, algoritma safety itu sendiri itu berfungsi untuk melakukan pengecekan. Jika nilai need-nya itu kurang dari sama dengan nilai dari matriks available-nya, maka proses bisa dilanjutkan seperti ini. Nah, di sini pada proses yang ke-0. Nah, proses ke-0 ini nilai dari need-nya yaitu adalah 201. Bisa dilihat di sini 2011. Nah, kemudian kita cek apakah dia lebih kecil dari nilai dari available-nya, metrik available-nya. Seperti ini. 2011 itu lebih kecil dari sama dengan 3027. Berarti nilainya adalah true. Maka proses yang ke-0 kita bisa eksekusi. Kemudian setelah proses pengeksekusian, maka kita bisa menambahkan atau mendapatkan nilai available yang baru. Caranya yaitu dengan menambahkan nilai available yang lama ditambahkan dengan allocation-nya, yaitu 1101. Ini 1101. Kita tambahkan, hasilnya adalah 4128. Ini adalah nilai available yang baru. Nah, kemudian kita lanjut ke proses yang pertama atau proses 1. Nah, di proses yang 1 ini nilai dari need-nya itu adalah 0211. Ini ya, 0211. Nah, lalu kita bandingkan dengan nilai dari metrik available-nya, yaitu 4128. Nah, di sini dia tidak bisa dijalankan. Karena apa? Karena salah satu tipe dari result-nya, yaitu tipe result yang kedua, nilainya itu lebih besar daripada need-nya. Nilai need dari matriks ini pada tipe yang kedua itu lebih besar daripada nilai dari available-nya, yaitu pada tipe yang kedua, yaitu 2 lebih besar daripada 1. Maka proses yang pertama itu tidak bisa dikerjakan atau tidak bisa dieksekusi. Dia akan melanjutkan. Nah, kemudian kita lanjut ke proses yang kedua. Proses yang kedua memiliki nilai need-nya yaitu 3011. Ini 3011. Nah, kemudian dia akan kita cek lagi apakah nilai 3011 ini itu kurang dari sama dengan nilai available-nya, yaitu 4128. Nah, karena dia true, maka dia akan mengeksekusi proses yang kedua. Nah, setelah itu nilai available yang baru didapatkan dengan menjumlahkan nilai available yang lama dengan allocation-nya. 4128 ditambahkan dengan 2011. Ya. Ditambahkan, hasilnya adalah 6129. Kemudian lanjut untuk proses yang ketiga. Yang pertama ini nilainya adalah 1120. Ya, di sini 1120. Nah, kita cek apakah 1120 ini kurang dari sama dengan nilai available-nya, yaitu 6129. Karena true, maka dia akan mengeksekusi proses yang ketiga. Kemudian nilai available yang baru itu sama dengan nilai available yang lama ditambahkan dengan allocation-nya. 1301. Ya, 1301. Hasilnya adalah 74210. Nah, kemudian lanjut untuk proses yang keempat. Itu dia memiliki nilai need-nya
yaitu 2200 di sini ya, 2200. Nah, udah kita cek apakah nilai initnya ini lebih kecil dari sama dengan 74210 atau nilai available-nya. Karena dia true, maka proses yang keempat bisa dieksekusi. Dan nilai available yang baru itu adalah nilai available yang lama ditambahkan dengan alokasinya. Ini 2300. Itu hasilnya adalah 97210. Kemudian lanjut untuk proses yang kelima. Nah, proses kelima ini dia nilai initnya adalah 3100 ini ya. Nah, kemudian dicek apakah 3100 ini kurang dari sama dengan 97210 atau available-nya. Karena true, maka dia mengeksekusi proses yang kelima. Dan nilai available-nya itu adalah nilai available yang lama ditambah dengan alokasinya. Ini 3021. Hasilnya adalah 127411. Kemudian lanjut untuk proses yang keenam. Nah, proses keenam ini dia memiliki nilai initnya adalah 1320. Ini. Nah, kemudian kita cek apakah 1320 itu kurang dari sama dengan nilai available-nya yaitu 127411. Karena true, maka proses keenam ini bisa dieksekusi. Dan lanjut, nilai available-nya itu yang baru adalah nilai available yang lama ditambahkan dengan nilai allocation-nya. Ini 1400. Maka hasilnya adalah 13 plus 411. Kemudian lanjut untuk proses yang ketujuh. Nilai intinya adalah 2201. Ini. Kemudian kita tambahkan dan kita cek dulu apakah dia lebih kecil dari sama dengan 13 plus 411. Nah, karena true, maka proses yang ketujuh akan dieksekusi. Dan nilai available yang baru itu dari nilai available yang lama yaitu 13 plus 411 ditambahkan dengan alokasinya yaitu 2400. Ini dia. Hasilnya adalah 15, 15, 4, 11. Nah, kemudian lanjut untuk proses yang ke-8. Nah, proses ke-8 ini dia memiliki nilai initnya yaitu 1130. Ini. Nah, kemudian dicek dulu apakah nilai dari init ini kurang dari sama dengan nilai dari available-nya. Nah, karena true, maka proses yang ke-8 bisa dieksekusi. Dan nilai available yang baru didapatkan dari penjumlahan nilai available yang lama ditambah dengan nilai dari allocation-nya itu 2, 21. Nah, kemudian hasilnya adalah 16, 17, 6, 12. Lanjut untuk proses yang ke-9. Nah, di proses yang ke-9 ini dia memiliki nilai nitnya yaitu 3110. Ini. Kemudian kita cek apakah nilai nit ini kurang dari sama dengan nilai available-nya. Nah, karena true, maka proses yang ke-9 bisa dieksekusi. Dan nilai available yang baru itu adalah yang lama, available yang lama ditambahkan dengan alokasinya 3051. Ini. Kemudian hasilnya adalah berikut ini. Lanjut proses yang ke-10. Nilai initnya adalah 1212. Ini. Nah, kemudian apakah nilai init ini kurang dari sama dengan nilai available-nya? Nah, karena true, maka proses yang ke-10 bisa dieksekusi. Kemudian untuk nilai available yang baru didapatkan dari nilai available yang lama ditambahkan dengan alokasinya. Alokasinya adalah 2700. Hasilnya adalah berikut ini. Kemudian untuk lanjut proses yang ke-11 yaitu memiliki nilai init 1001. Berikut ini. Kemudian apakah nilai init ini kurang dari sama dengan nilai dari available-nya. Nah, karena true, maka proses yang ke-11 ini bisa kita eksekusi. Dan untuk available atau nilai available yang baru sama dengan nilai available yang lama ditambah dengan alokasinya. Ini 1480. Hasilnya adalah 22, 18, 19, 13. Dan untuk proses yang ke-12, nah, proses yang ke-12 ini dia memiliki nilai unitnya 4100. Ya. Nah, kemudian dicek apakah nilai 4100 ini kurang dari sama dengan nilai available-nya, yaitu 22, 28, 19, 13. Karena true, maka proses yang ke-12 bisa dieksekusi. Dan untuk nilai available yang barunya adalah nilai available yang lama ditambah dengan alokasinya 1251. Ini ya. Nah, kemudian hasilnya adalah berikut ini. Nah, setelah proses yang ke-12 ini selesai, maka kita bisa mengecek lagi untuk yang proses
yang tidak dijalankan tadi atau yang dilompati, yaitu proses yang pertama. Nilai initnya adalah 0211 ini. Nah, karena 0211 ini setelah kita cek dia itu kurang dari sama dengan nilai available-nya, maka proses yang ke satu ini bisa kita eksekusi. Dan untuk nilai available yang baru itu adalah nilai available yang lama ditambahkan dengan alokasinya, yaitu 2101. Nih, hasilnya adalah berikut ini. Nah, untuk tabel lengkapnya itu di bawah ini sudah saya buatkan. Nah, seperti ini. Jadi, nilai dari realisasinya adalah sekian, dan untuk prosesnya itu adalah seperti ini untuk mencari nilai available-nya. Oke. Lalu kita rangkum di bawah. Nah, untuk total sumber daya atau resource-nya itu sama dengan 29, 31, 24, 15. Seperti ini ya. Ini untuk total resource-nya. Nah, kemudian untuk sistemnya itu dalam keadaan start selamat atau aman dan memenuhi kriteria safety. Jadi karena semua prosesnya ini itu berhasil dijalankan atau berhasil dieksekusi, maka sistemnya itu dalam keadaan aman atau dalam keadaan safety. Nah, setelah itu urutan eksekusinya atau save sequence-nya, yaitu yang pertama kita lihat dari yang proses tadi ya sebelumnya. Nah, kita lihat dari sini saja. P0 kan dieksekusi. Kemudian P1 itu kan lompat kan. Karena dia tidak dieksekusi, maka dia lanjut ke P2. P2 bisa, P3 bisa, P4 bisa, P5 bisa, dan sekian-sekian. Ini masih bisa semua. Dan kemudian setelah P12 dia akan cek lagi P1, karena P1 bisa maka semua proses bisa. Jadi sequence-nya atau urutan sequence-nya adalah P0, P2, P3, P4, P5, P6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 1. Atau bisa diubah menjadi untuk nama prosesnya yaitu SSTEM OPERASI. Nah, saya rasa cukup untuk penjelasan mengenai DAG dan algoritma Wenger dari saya. Saya minta maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.